Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alsya Aziza dari kelas 22B dengan NPM 2213021032, Program Studi Pendidikan Matematika. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Darah terdiri atas sel-sel eritrosit, leukosit, dan trombosit yang terendam pada cairan kompleks plasma. Darah membentuk sekitar 8% dari berat total tubuh. Sedangkan sistem peredaran darah yaitu suatu sistem organ yang bertujuan untuk memindahkan zat ke sel dan dari sel. Sistem ini dapat membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh. Lalu, ada mekanisme siklus peredaran darah. Mekanisme siklus peredaran darah ini terbagi menjadi dua, yaitu siklus peredaran darah besar dan siklus peredaran darah kecil. Apa sih siklus peredaran darah besar itu? Siklus peredaran darah besar adalah sistem yang menggerakkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, urutan peredaran darah besar adalah ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi, kemudian mengalir melalui aorta ke seluruh tubuh. Ketika darah kekurangan oksigen atau hanya tersisa karbon dioksida, darah akan terkumpul di pembuluh darah. Kemudian, pembuluh darah akan membawa darah ke serambi kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung. Selanjutnya, proses peredaran darah kecil pun akan dimulai. Nah, sistem peredaran darah kecil ini terdapat urutan-urutannya juga, yaitu urutan peredaran darah kecil adalah ketika bilik kanan jantung memompa darah yang kekurangan oksigen lalu mengalir melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru. Nah, di sini karbon dioksida dalam darah dilepaskan ke saluran paru-paru dan meninggalkan tubuh ketika kita bernapas. Sementara itu, oksigen yang baru akan masuk ke dalam darah, kemudian mengalir melalui vena paru-paru atau vena pulmonalis dan serambi kiri jantung menuju bilik kiri jantung. Selanjutnya, ada sistem sirkulasi. Berdasarkan bagaimana pembuluh darahnya terbentuk, sistem sirkulasi terbagi menjadi dua, yaitu ada sistem sirkulasi terbuka dan sistem sirkulasi tertutup. Sistem sirkulasi terbuka yaitu peredaran darah yang cukup sederhana, di mana jantung membawa darah ke seluruh tubuh dengan cara mengalirkan darah ke rongga-rongga tubuh. Nah, sirkulasi terbuka ini tidak menggunakan pembuluh darah dalam memperlancar sirkulasi darah. Lalu yang kedua ada sistem sirkulasi tertutup, yaitu ketika sirkulasinya melalui pembuluh darah sejati atau kapiler yang terdiri dari pembuluh arteri, vena, dan kapiler. Sistem peredaran darah ini mempunyai aliran darah yang cukup deras karena adanya pemompa darah, yaitu jantung sejati. Darah mengedarkan nutrisi dan zat-zat yang diperlukan pada tubuh. Selanjutnya yaitu fungsi sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah memiliki berbagai macam fungsi. Selain memiliki fungsi yang penting untuk mengangkut oksigen serta zat gizi ke seluruh tubuh, ada juga berbagai peran lainnya yang penting bagi tubuh. Di antaranya, yang pertama, menyalurkan hormon ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua, mempertahankan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh. Yang ketiga, mempertahankan suhu tubuh agar lebih stabil. Yang keempat, membantu proses pemulihan luka atau cedera. Yang kelima, mengeluarkan sisa metabolisme seperti karbon dioksida melalui paru-paru. Lalu ada komponen darah. Komponen darah pada manusia terbagi menjadi 4, yaitu plasma darah adalah bagian darah yang berwarna kekuningan, mengandung berbagai zat penting, misalnya saja hormon dan protein. Lalu yang kedua tadi ada sel darah merah atau eritrosit, yaitu bagian darah yang bertugas sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Lalu yang ketiga ada sel darah putih atau leukosit. Nah, sel darah putih ini menjadi bagian utama dari imunitas tubuh. Bagian ini mendeteksi adanya benda asing yang berpotensi membahayakan tubuh seperti zat beracun, bakteri, maupun patogen lainnya, lalu bertugas melawan agar tubuh dapat terlindungi. Dan yang terakhir yaitu keping darah atau trombosit.
Keping darah memiliki fungsi untuk membantu proses pembekuan darah saat terjadi luka atau cedera di tubuh. Selanjutnya yaitu materi tentang golongan darah. Golongan darah terbagi menjadi dua, yaitu golongan darah sistem resus dan golongan darah sistem ABO. Bisa dilihat di tabel. Pada tabel ini, yang pertama golongan darah sistem resus. Pada golongan darah ini, jika jenis golongan darahnya A, berarti jenis aglutinogennya A dan jenis aglutinoninnya anti B. Pada jenis golongan darah B, berarti jenis aglutinogennya B dan jenis aglutinoninnya anti A. Sedangkan pada jenis golongan darah AB memiliki jenis aglutinogen A dan B, sedangkan jenis aglutininnya tidak ada. Lalu yang terakhir ada jenis golongan darah O, itu berarti jenis aglutinogennya tidak ada dan jenis aglutininnya anti A dan anti B. Lalu yang kedua yaitu golongan darah sistem ABO. Seseorang yang tidak memiliki faktor RH di permukaan sel darah merahnya memiliki golongan darah RH-, sedangkan mereka yang memiliki faktor RH pada permukaan sel darahnya berarti mereka memiliki golongan darah RH+. Dapat dilihat di tabel juga. Itu golongan darah RH- itu berarti serum anti D-nya positif atau dengan keterangan itu menggumpal. Serum anti D-nya menggumpal. Sedangkan golongan darah RH- yaitu serum anti D-nya tidak menggumpal. Dia dilambangkan dengan min. Selanjutnya ada organ-organ dalam sistem peredaran darah, yaitu ada jantung. Jantung adalah sebuah rongga. Rongga organ berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah dan kontraksi berirama yang berulang. Jantung adalah salah satu organ manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah. Selanjutnya, bagian-bagian dari jantung. Ada banyak bagian dari jantung. Jantung ini akan saya jelaskan beserta fungsi-fungsinya ya. Yang pertama itu ada aorta. Aorta berfungsi membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian ventrikel kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Lalu ada vena cava superior atau pembuluh darah balik kava atas. Organ ini berfungsi untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju ke jantung. Lalu yang ketiga ada arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis berfungsi untuk mengganti kandungan karbon dioksida dengan uap air dalam darah menjadi oksigen. Lalu yang keempat ada katup aorta. Katup aorta berfungsi untuk mencegah darah di dalam tubuh mengalir pada arah yang keliru. Yang kelima ada atrium. Atrium itu biasa disebut dengan serambi. Nah, serambi ini terbagi menjadi dua, ada serambi kiri dan serambi kanan. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah yang berasal dari organ paru-paru yang mengandung oksigen, kemudian membawanya pada ventrikel kiri. Sedangkan fungsi serambi kanan ialah menerima darah yang berasal dari seluruh bagian tubuh yang mengandung karbon dioksida yang membawa ke ventrikel bagian kanan. Selanjutnya ada vena pulmonalis. Vena pulmonalis berfungsi untuk membawa darah yang mengandung oksigen kembali lagi ke jantung yang selanjutnya akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh manusia. Lalu ada katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis biasa disebut juga dengan katup tricuspid, yaitu terdiri dari 3 daun katup. Nah, katup ini berfungsi untuk memisahkan atrium kanan dengan ventrikel kanan untuk membantu mengalirkan darah sedikit oksigen dari organ atrium kanan menuju ventrikel kanan. Lalu ada katup mitral. Katup mitral berfungsi untuk mencegah agar darah yang sudah ada pada ventrikel kiri kembali pada atrium kiri. Yang ke-9 ada ventricle. Ventricle biasa disebut dengan bilik. Nah, bilik ini terbagi menjadi 2 juga, yaitu bilik kiri dan bilik kanan. Dan keduanya memiliki fungsi yang berbeda juga.
Bilik kiri itu berfungsi menerima darah dari organ atrium kiri serta membawanya menuju ke seluruh tubuh. Sedangkan bilik kanan berfungsi menerima darah yang berasal dari yang berasal dari atrium kanan, kemudian membawanya menuju ke paru-paru. Lalu selanjutnya ada vena cava inferior atau pembuluh darah balik kava bawah, yaitu organ ini berfungsi membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan jantung. Lalu selanjutnya ada katup atrioventrikular atau disebut juga katup atrioventrikuler, yaitu berfungsi membuat darah hanya bisa mengalir dari atrium menuju pada ventrikel. Selanjutnya ada dinding jantung. Dinding jantung itu terbagi menjadi terdiri atas 3 lapisan. Ada endokardium, yaitu lapisan terdalam, ada myokardium atau lapisan tengah, dan ada epikardium, itu bagian yang terluar. Dinding jantung berfungsi membuat jantung berdetak serta mencegah jantung bocor. Setelah itu kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah organ tubuh yang memiliki struktur seperti tabung dan bertanggung jawab untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ada 3 jenis pembuluh darah utama, yaitu ada arteri, kapiler, dan nadi. Arteri bertanggung jawab mengalirkan darah dari jantung, sementara kapiler memungkinkan pertukaran air dan zat tubuh lainnya antara darah dan jaringan di sekitarnya. Sedangkan nadi bertugas untuk mengalirkan darah dari kapiler kembali ke jantung. Selain 3 jenis pembuluh darah utama, tubuh juga mempunyai jaringan pembuluh darah kecil yang disebut dengan arteriol dan venula. Arteriol adalah cabang kecil arteri, sedangkan venula adalah cabang kecil yang mengumpulkan darah dari organ-organ hingga sampai ke vena. Selanjutnya itu di sini terdapat perbedaan pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Perbedaan ketiganya itu dapat dilihat dari berbagai aspek, yang itu ada tempat, dilihat dari dinding pembuluhnya, aliran darah, denyut, katup, dan darah. Nah, dilihat dari tempatnya, arteri itu bertempat agak tersembunyi di dalam tubuh, sedangkan vena terletak dekat dengan permukaan tubuh, dan kapiler terletak antara arteri dan vena. Lalu dilihat dari dinding pembuluhnya, arteri itu berdinding tebal, kuat, dan elastis, sedangkan vena itu tipis dan tidak elastis, dan kapiler tipis dan berpori. Lalu selanjutnya dilihat dari aliran darahnya. Aliran darah pada arteri itu meninggalkan jantung, sedangkan pada vena aliran darahnya menuju ke jantung, dan pada kapiler aliran darahnya dari arteriol menuju ke venula. Selanjutnya dilihat dari denyutnya. Denyut arteri itu terasa, sedangkan denyut pada vena dan kapiler itu tidak terasa. Lalu dilihat dari katup. Pada arteri terdapat 1 katup pada pangkal jantungnya, sedangkan pada vena itu katupnya ada banyak di sepanjang pembuluh, dan pada kapiler itu tidak ada katup. Yang terakhir itu dilihat dari darahnya. Pada arteri, darah yang mengalir pada arteri dan kapiler itu mengandung banyak oksigen, sedangkan pada vena itu mengandung banyak karbon dioksida. Selanjutnya yaitu struktur pembuluh darah. Struktur pembuluh darah itu terbagi menjadi 2, yaitu ada arteri dan vena. Yang pertama itu adalah arteri. Arteri adalah pembuluh darah berotot yang berfungsi membawa darah dari jantung dengan tujuan sebagai sistemik tubuh, kecuali apulmonalis yang membawa darah menuju paru untuk dibersihkan dan mengikat oksigen. Pada arteri itu terdapat lapisan terluar yang terdiri atas jaringan ikat yang fibrus disebut tunika adventitia.
Lalu ada lapisan tengah yang berotot dan elastik, disebut tunika media, dan lapisan dalam yang endotelial yang disebut tunika intima. Lalu selanjutnya ada vena. Vena merupakan kebalikan dari pembuluh darah arteri yang membawa darah dari alat-alat tubuh masuk ke dalam jantung. Bentuk dan susunannya hampir sama dengan arteri. Katup pada vena yang terdapat di sepanjang pembuluh darah berfungsi untuk mencegah dari tidak kembali lagi ke sel atau jaringan. Vena yang terbesar adalah vena pulmonalis. Vena yang mempunyai cabang yaitu venolus yang selanjutnya menjadi kapiler. Selanjutnya yaitu sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau yang disebut dengan aorta. Darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling ujung yang disebut bagian ujung di seluruh area tubuh. Nah, setelah menyalurkan berbagai zat ke sel-sel tubuh, darah akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Selanjutnya ada siklus pulmonal. Sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava. Selanjutnya, darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Darah yang sudah berada di titik kanan akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar menjadi oksigen. Darah bersih yang kaya oksigen kemudian akan masuk ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu selanjutnya ada sirkulasi koroner. Sirkulasi koroner merupakan sirkulasi darah yang mendarahi otot jantung. Pembuluh-pembuluh darah ini disebut dengan pembuluh koroner, membentuk suatu sirkuit yang merupakan bagian dari sirkulasi sistemik, yang merupakan pembuluh-pembuluh pribadi atau vasa privata bagi jantung. Berbeda dengan pembuluh-pembuluh umum atau vasa publika pada sirkulasi sistemik. Sirkulasi koroner merupakan sirkulasi penting karena hampir 5-10% dari seluruh volume darah yang dipompakan oleh jantung akan mengalir masuk ke dalam sirkulasi ini. Adanya gangguan dalam sirkulasi koroner akan menyebabkan penurunan fungsi bahkan kematian pada otot jantung. Nah, materi yang terakhir nih, yaitu gangguan pada sistem peredaran darah. Gangguan pada sistem peredaran darah itu ada banyak tuh di dalamnya. Ada penyakit kelainan pada jantung, penyakit kelainan pada darah, dan penyakit kelainan pada pembuluh darah yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, ini gangguan sistem peredaran darah pada jantung. Itu ada penyakit angina. Penyakit angina yaitu kondisi kurangnya pasokan darah atau suplai oksigen ke otot jantung. Kondisi ini menyebabkan dada menjadi nyeri. Lalu ada aritmia, yaitu gangguan yang mengakibatkan irama tidak teratur. Jantung tidak berdetak secara normal, melainkan menjadi berdetak lebih cepat atau berdetak lebih lambat. Jadi dia tidak secara normalnya. Yaitu ada selanjutnya ada kardiomiopati. Kardiomiopati, penyakit ini terjadi karena otot jantung melemah. Otot jantung tersebut juga mengalami kelainan, baik secara struktur maupun secara fungsi. Lalu ada penyakit jantung koroner atau disingkat dengan PJK. Penyakit ini terjadi karena pasokan darah yang mengandung banyak oksigen tidak berhasil mencapai otot jantung karena ada plak atau arteri koroner. Lalu ada serangan jantung.
Kondisi ini terjadi ketika suplai darah ke jantung secara tiba-tiba tersumbat. Gejalanya yaitu nyeri dada, sesak napas, pusing, merasa lemah, serta timbul perasaan cemas yang luar biasa. Selanjutnya, gagal jantung. Gagal jantung disebabkan oleh jantung yang tidak memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik. Kondisi ini menyebabkan penderitanya kelelahan, sesak napas, dan batuk. Lalu, yang terakhir ada iskemia jantung, yaitu otot jantung tidak mendapatkan cukup oksigen untuk berfungsi dengan baik. Iskemia pada jantung biasanya disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan satu atau lebih arteri koroner, yaitu arteri yang memasok darah ke otot jantung. Selanjutnya, ada gangguan sistem peredaran darah pada darah, yaitu ada anemia, yaitu penyakit kekurangan hemoglobin di dalam darah. Selain itu dapat juga karena kekurangan eritrosit dan volume darah. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan ion K, zat besi, dan vitamin B12. Yang kedua ada leukemia atau kanker darah. Leukemia disebabkan oleh kelebihan produksi sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Sel tersebut akan memakan eritrosit dan menyebabkan menurunnya jumlah eritrosit. Selanjutnya ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi terjadi jika tekanan sistol dan diastolnya lebih dari 140/90 mmHg. Jika terlalu tinggi dapat menyebabkan pembuluh darah pecah. Lalu ada hipotensi atau tekanan darah rendah, yaitu kondisi ketika tekanan darah kurang dari 90/60 mmHg. Lalu ada hemofilia, yaitu kelainan pada darah yang disebabkan karena faktor genetika. Hemofilia menyebabkan darah sulit membeku, sehingga akan membahayakan bila penderita mengalami luka. Lalu yang terakhir ada talasemia. Talasemia disebabkan oleh kelainan pada hemoglobin, sehingga menyebabkan darah merah mudah rusak dan juga mengalami kekurangan hemoglobin. Lalu yang selanjutnya ada gangguan sistem peredaran darah pada pembuluh darah. Yang pertama ada varises. Varises itu kondisi melebar atau membesarnya pembuluh darah vena, biasanya terjadi pada bagian kaki, betis, atau bisa juga di paha. Lalu yang kedua ada trombus, yaitu gumpalan bekuan darah yang kemudian menyumbat pembuluh darah di tempat terjadinya kerusakan. Trombus bisa terjadi karena adanya disfungsi endotel. Yang ketiga ada embolus. Embolus yaitu gumpalan bekuan darah yang bergerak di sistem sirkulasi dan kemudian terjebak di dalam pembuluh darah kecil. Yang keempat yaitu ateroskleros atau arteriosklerosis. Arterioskleros yaitu penyumbatan yang disebabkan oleh lemak. Sedangkan jika arteriosklerosis merupakan penyumbatan pada zat kapur. Selanjutnya ada ambeien atau hemoroid, yaitu pelebaran pembuluh darah yang terjadi pada sekitar dubur. Selanjutnya ada penyakit aneurisma aorta, yaitu penyakit yang mempengaruhi arteri dalam tubuh. Kondisi ini berarti dinding arteri telah melemah, sehingga memungkinkan untuk melebar. Arteri yang membesar bisa pecah dan menjadi kondisi yang perlu penanganan medis. Dan terakhir, stroke. Stroke terjadi ketika salah satu pembuluh darah yang mengarah ke otak tersumbat oleh gumpalan darah atau bahkan pecah sehingga menghentikan aliran darah dan mencegah oksigen masuk ke otak yang akan menyebabkan kerusakan otak, kelumpuhan, dan bahkan kematian. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terjadi atau terdapat kesalahan pengucapan atau tingkah laku saya yang tidak sopan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.